Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ternyata ya. Katanya kemarin ya sudah bertemu Pak Jokowi, terus kemudian bertemu dengan Pak Prabowo, Pak Ganjar di situ begitu kan ya. Apalagi di sawah begitu kan, melihat tanaman padi, menemui orang-orang di sana di sawah begitu. Kok tiba-tiba Pak Zulhas menyebutkan bahwa pemerintah kembali buka opsi impor beras 500.000 ton tahun ini. Wah, di mana begitu letak logikanya begitu kan? Kok masih impor begitu kan? Apakah kemarin tidak layak atau apa begitu kan? Sangat disayangkan sekali begitu kan ya. Apakah hanya numpang foto di situ ya untuk sebagai promosi bahwa seolah-olah tidak ada impor dan sebagainya, bisa saja seperti itu begitu. Tapi menariknya di sini kenapa backgroundnya adalah sawah begitu kan? Jangan-jangan ini kena prank lagi begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, ini agak pedas juga begitu. Zulhas ya sebut pemerintah kembali buka opsi impor beras 500.000 ton tahun ini. Benarkah ya ini? Sepertinya nggak kaget ya, foto-foto di sawah kemarin hanya untuk ngibuli petani aja ya bos. Atur ajanda sini, suka-suka kalian lah. Rakyat kenapa nggak sekalian racuni petaninya biar kalian luasa impor dan dapat komisi. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Terus yang pamer panen yang kemarin buat apaan kalau impor juga? Jangan-jangan mau jadi background aja di situ begitu kan ya. Berarti foto panen rayanya bohong dong atau editan? Mau puasa nggak usah banyak bohong, ingat umur udah tua. Ya bisa saja hanya background apa begitu kan ya, hanya copras-capres di situ begitu kan, ingin mengenalkan sosok Ganjar dan Prabowo, bisa saja di situ begitu kan ya. Karena hanya bertemu tidak ada actionnya di situ ya percuma saja begitu kan. Benih food estate ya, gagal panennya, foto-foto impor jelas terus ini. Hasil selfie-selfie yang kemarin di sawah, ujung-ujungnya impor. Betapa malangnya nasib petani. Betul sekali begitu kan ya. Seolah-olah petani kena prank begitu, rakyat kena prank, hanya pencitraan seperti itu begitu kan ya. Menteri nggak ada takut-takutnya sama Pak Presiden. Pak Presiden heran dan marah loh, Indonesia banyak impor. Bahan pokok kok impor, tanah Indonesia luas subur. Kenapa beras impor juga ya? Heran, marah Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi mungkin ya sama, katanya mengatakan bahwa akan impor begitu kan. Ini di satu sisi ini Jokowi buka opsi impor beras 500.000 ton lagi begitu kan. Itu beneran opsi begitu kan. Ya Pak Zulhas harus menuruti itu begitu. Tapi ini maaf Pak Zul, ini penghargaan swasembada beras yang beberapa waktu lalu diperoleh pemerintah yang disimbolkan dengan adanya plakat, meski plakat pesanan sendiri, konon alangkah eloknya kalau penghargaan itu dikembalikan ke lembaga yang memberi penghargaan saja, karena faktornya impor beras terus. Sudah tahu kan rasanya sekarang begitu kan ya, seolah-olah kita kena prank begitu kan ya. Ya artinya apa? Kenapa ya para hari ini bangsa kita padahal subur begitu kan ya, padahal nanam singkong dan sebagainya bisa tumbuh begitu kan ya, kenapa kok masih impor begitu? Ada apa begitu kan? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan ya. Bahkan ya sangat luar biasa ini, kalau kekuatan presiden bisa murah nih, ini banyak sekali. Indonesia lumbung pangan dunia, siap ini Pak Ganjar. Wah, sampai melakukan itu begitu kan di Twitternya begitu kan ya, padahal sudah bertemu. Ngomongin apa sebenarnya begitu? Apakah hanya ingin mengambil background saja atau apa begitu? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Ini banyak sekali begitu kan, ada pro dan ada kontra di sini. Ya sangat disayangkan sekali begitu, tahu-taunya ya hanya background di situ, terus kemudian seolah-olah ya menjadi cikal bakal bahwa Indonesia tidak akan impor, tahu-taunya impor begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Zulhas ya sebut pemerintah kembali buka opsi impor beras 500.000 ton ya tahun ini. Wah, dikutip dari Gelora, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas buka suara soal opsi impor beras tahun ini. Menurut dia, pemerintah telah sepakat membuka kembali opsi impor sebanyak 500.000 ton untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah atau CBP. Beras ini kemarin dipimpin Presiden ya, kapanpun diperlukan kita bisa masuk lagi impor 500.000 ton ya, karena stok bulog yang seharusnya 1,2 juta sekarang ya
kalau nggak salah tinggal 300 ribuan, kata Zulhas dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR ya di gedung DPR di Jakarta Selatan. Bahkan tujuannya kata dia agar ketersediaannya dan harga beras di pasaran bisa terjaga. Namun, ia memastikan kegiatan impor beras ini tak akan berlangsung dalam waktu dekat. Pasalnya kini Indonesia mengalami panen raya sehingga Bulog akan memaksimalkan penyerapan beras dari dalam negeri. Ya, kalau memang ingin memaksimalkan penyerapan dari dalam negeri begitu. Kenapa kok masih ada ancang-ancang untuk 500 ton begitu kan? Ya, 500 ribu ton untuk impor begitu. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu kan. Pertemuan-pertemuan itu ya kenapa Kak Zulhas itu tidak dilibatkan di situ begitu kan? Ya kenapa kok Pak Jokowi dengan Pak Prabowo begitu? Jangan-jangan di endorse juga di situ begitu kan? Atau jangan-jangan kena prank ya? Bisa saja seperti itu begitu. Karena pada hakikatnya tidak tahu apa yang dia bicarakan begitu. Kendati demikian, dia menilai impor beras merupakan hal yang mendesak lantaran untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat. Kalau nggak impor, nanti nggak ada pasokan bagaimana, ucapnya. Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buas sempat menyinggung soal kemungkinan impor beras tahun ini. Ia mengatakan banjir ya di beberapa wilayah sentra beras turut mempengaruhi proses penyerapan CBP dan di gudang Bulog yang ditargetkan 2,4 juta ton sepanjang 2023. Bila dalam kondisi emergensi dan memang membutuhkan nggak apa-apa sih impor, memang kenapa sih impor kan nggak apa-apa, ujar ya bahwa Buas ya saat ditemui Tempo di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Bahkan mantan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN itu menjelaskan ya, ketika suatu wilayah sentra beras terendam banjir maka Bulog akan menyerap dari wilayah lain yang mengalami surplus ya. Namun apabila sudah hasil produksi tak juga penuhi target, Buas berujar impor beras tetap menjadi opsi. Menurutnya, ya beras adalah kebutuhan pokok yang sangat mendasar. Karena itu kecukupan pasokan harus terjaga sehingga kegiatan impor tidak bisa terhindari apabila stok lama, ya stok dalam negeri memang tiris ya, memang tipis. Tapi kan bukan berarti kita terus happy dengan impor. Ya, tidak, ucap Buas berulang-ulang. Buas menekankan kondisi itu tak berarti ya membuat Indonesia ketergantungan dengan impor beras. Meski tak mengatakan adanya kemungkinan impor tahun ini, berujar ya kondisi cuaca ekstrim ya pasti mempengaruhi hasil produksi di tanah air. Sehingga pemerintah bisa saja menugaskan Bulog untuk melakukan impor. Saya hanya pelaksana, begitu ditugaskan impor ya kami mau nggak mau harus impor. Nah, ini dikutip dari Tempo begitu ya. Artinya menurut saya pribadi ngapain sih masih ke sawah ke sana ke sini kalau ujung-ujungnya impor, kan begitu logika-logika kita begitu ya. Ya bangsa kita sudah bosan ya, kita sudah apa-apa impor, apapun yang kita makan impor, apa yang kita pakai impor, bahkan barang bekas pun semuanya impor begitu ya. Tapi entahlah, kita harus menghargai itu begitu. Tapi di satu sisi kenapa ya rakyat seolah-olah kena prank begitu? Kena pranknya di mana? Ya kemarin ya Pak Jokowi ya dengan Pak Prabowo, Pak Ganjar sudah foto di sawah begitu kan ya. Tahu-taunya ya ada pemberitaan Pak Zulhas sebut pemerintah kembali buka opsi impor beras 500 ribu ton. Bayangkan begitu, di mana letak logikanya? Terus kemudian apakah ini kena prank ya masyarakat atau apa begitu? Kan begitu logika-logika kita begitu kan. Ya seharusnya kalau impor ya kita tidak semestinya kita lihat harus di bawah begitu. Apakah benar-benar ada ekstrim cuaca yang buruk sehingga mempengaruhi beras atau apa begitu kan? Itu kan yang seharusnya terjadi, telusuri betul begitu kan. Jangan hanya buat pencitraan terlebih dahulu, kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.